ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah ibadah salat maghrib dan jamaah majelis zikir malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lanjutkan. Wa qala sayyiduna sahibi ratib fi kitabih wa qala Allah ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, Al-Imam Haddad mengutip satu firman dari Allah Subhanahu wa taala tentang berzikir kepada Allah. Wa qala Allah taala, dan berfirman Allah taala, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan merasa tenang hati mereka, bizikrillahi, dengan sebab berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan sebab berzikir mengingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan merasa tenang. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua syarat kalau ingin mendapatkan ketenangan di dalam hati. Yang pertama, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Syarat yang pertama mendapatkan hati yang tenang, mendapatkan hati yang senang, mendapatkan hati yang tentram adalah beriman kepada Allah. Iman bukan cuma sekedar diucapin, tapi syarat keimanan itu ada tiga. Yang pertama, tasdiqum bil qalbi, wa takrirum bil lisani, wa amalun bil jawarih. Orang baru bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau dia yang pertama itu meyakini dengan hati. Di dalam hatinya mengucap bahwasanya dia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wa takrirum bil lisan, dan diucapin dengan lisan. Lisan kita, lidah kita ngucap dengan kalimat syahadah yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati udah yakin, lisan ngucap, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan segala macam perintah-perintah Allah dengan anggota tubuh kita. Allah perintahin kita sholat, laksanain sholat. Allah perintahin kita puasa, laksanain puasa. Allah perintahin kita mengerjakan segala macam kebaikan, kerjain segala macam kebaikan. Ini baru dikatakan beriman. Kalau cuma satu doang atau dua, belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kalau hati mau tenang, kalau hati mau senang, kalau hati mau tentram, menjadi orang-orang yang beriman itu juga harus mengingat kepada Allah, sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kalimat ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang disampaikan oleh Allah adalah dengan berzikir kepada Allah, hati kita ini menjadi tenang. Hati ini adalah sebuah wadah. Hati ini adalah sebuah tempat yang
tempat ini bersumber akan mengakibatkan segala macam perbuatan-perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau hati lagi sumpek, hati ini akan merespon ke dalam pikiran kita. Hati sumpek, pikiran sumpek, perbuatan juga akan sumpek berantakan. Hati resah, pikiran gelisah, perbuatan juga akan ngaco. Tapi kalau hati senang, hati tenang, hati adem-adem aja, yang sampai ke pikiran direspon oleh otak adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, insya Allah yang dikerjain juga perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hati itu, inna fil jasadi mudghatan, fa in salahat salahat sa'iru amalih, wa in fasadat fasadat sa'iru amalih, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada sebuah daging mudghah, yang kalau daging ini diisi oleh hal-hal yang baik, diberikan makanan hal-hal yang baik, diberikan nutrisi hal-hal yang baik, insya Allah segala macam amal-amalnya akan baik. Karena hati direspon oleh pikiran, direspon oleh otak, baru dikerjakan oleh perbuatan. Tapi kalau hati ini, daging ini nggak pernah diberikan nutrisi yang baik, nggak pernah diberikan makanan-makanan yang baik, hati ini akan menjadi rusak. Kalau hati rusak, Nabi bilang fasadat sa'iru amali, maka bakalan berantakan semua segala macam perbuatan-perbuatannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu yang bernama hati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah, yang disampaikan oleh Allah langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai perantara malaikat Jibril lagi, tapi langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi, bisa lewat mimpi, bisa lewat ilham dan lain-lain sebagainya, nggak pakai perantara malaikat. Kalau Quran, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Sederhananya kita terjemahkan seperti itu. Hadis qudsi ini bukan firman Allah, bukan Al-Quran. Di sini kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana zonni prasangka abdi hambaku bi kepadaku. Wa ana ma'hu in hina yadhkuruni, dan aku selalu bersama hina yadhkuruni, ketika dia berzikir kepadaku. Allah sesuai dengan sangkaan, Allah sesuai dengan sangkaan prasangka hambanya kepada Allah. Ini kadang-kadang sifat husnuzon kita kepada Allah harus lebih ditingkatkan lagi dan harus lebih diasah lagi kepada Allah. Karena segala macam yang kita alami kehidupan di alam dunia ini nggak semuanya yang kita sukai, nggak semuanya yang kita harapin bakalan kita dapat di alam dunia. Semua doa-doa kita kepada Allah terkadang ada yang langsung dikabulin, ada yang nggak dikabulin. Ini belajar berhusnudzon, berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya di alam dunia kita hidup sekarang ini ada hal-hal yang nggak kita sukain, ada hal-hal yang nggak kita demenin, semua itu sudah kehendak dan kemauan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma tinggal ngejalanin skenario yang sudah Allah tulis buat kita semua. Tinggal mampu nggak kita. Kalau dengan hal-hal yang nggak kita sukai hidup di alam dunia, maaf, barangkali hidup di alam dunia banyak masalah, hidup di alam dunia penuh dengan kesusahan, hidup di alam dunia banyak banget problem. Ini semuanya kehendak dari Allah.
Mampu nggak kita ngelewatin ini semua dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namanya husnudzon billah. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau selama ini kita berdoa belum dikabulin sama Allah, kalau memang kita dikasih sama Allah itu nyebabin kita jauh sama Allah, mendingan nggak usah dikasih sama Allah. Kalau barangkali dengan banyaknya masalah, banyaknya ujian, cobaan yang Allah kasih buat kita bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita husnuzon kepada Allah, ya Allah banyaknya masalah, banyaknya urusan, banyaknya problem, ini membawa kita dekat kepada Allah. Sering kita berdoa kepada Allah, makin sering kita bermunajat kepada Allah, makin sering kita bangun malam, makin sering kita berzikir kepada Allah, makin sering kita mengingat kepada Allah, masalah-masalah itulah yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar berprasangka baik kepada Allah. Wa ana, dan aku, ma'ahu, selalu menyertai bersama orang-orang hina yadhkuruni, yang mengingat dan berzikir kepadaku. Jadi orang yang kalau ingat sama Allah, Allah bakalan ingat sama dia. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu menyebut nama Allah, Allah akan selalu bersama dengan mereka. Dilanjutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau apabila mereka mengingat kepadaku fi nafsihi, di dalam dirinya, artinya di dalam kesendirian. Kita zikir sama Allah sendiri. Bangun malam kita baca astagfirullahaladzim, itu namanya zikir sendiri. Dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat, aku akan sebut dia fi nafsi, di dalam jiwaku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau mereka menyebut kepadaku, berzikir kepadaku di dalam satu tempat yang penuh dengan keramaian, zikir berjamaah, seperti habis sholat kita berzikir kepada Allah, itu zikir berjamaah. Malam Jumat kita baca Yasin, berzikir kepada Allah, itu zikir berjamaah. Diundang tetangga tahlilan 3 hari, 7 hari atau selamatan, itu zikir berjamaah. Hadir ke dalam majlis taklim, kita berzikir kepada Allah, baca maulid, itu zikir berjamaah. Dalilnya ini, kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, aku akan sebut dia di dalam tempat yang lebih baik daripadanya. Artinya Allah membanggakan kita orang-orang yang berzikir secara berjamaah kepada Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Kalau tiap malam Jumat, tiap diundang tetangga 3 hari, 7 hari kita berzikir kepada Allah, Allah banggain kita di hadapan malaikat-malaikatnya Allah. Allah nyanjung kita, lihat di situ ada para hamba-hambaku yang sedang berkumpul secara berjamaah, mereka berzikir kepadaku, mereka mengingat kepadaku. Allah banggain kita semua di hadapan para malaikat, malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in taqarraba ilayya shibran wallahu a'lam bissawab. Ini aja, besok kita sambung lagi. Sekarang kita baca Fatihah. Kita niatin, kita hadiahin buat orang-orang tua kita semua yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah yang rutin kita baca minimal setiap malam Jumat ini, Allah sampaikan kepada mereka di alam barzahnya sana. Dan buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, terutama guru-guru kita yang selalu ngajar di masjid ini, yang habis maghribnya, yang habis subuhnya selalu datang ke tempat ini, ngeluangin waktu, ninggalin rumah, ninggalin keluarga, datang buat kita, ngajarin kita, kita doain. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada guru-guru kita, Allah berikan sehat afiat kepada guru-guru kita, tambah berkah hidupnya, tambah berkah keluarganya, tambah berkah ilmunya buat kita semua. Dan juga Fatihah kita niatin buat kita semua, buat kita yang hadir, buat anak-anak kita semua, kita doain mudah-mudahan segala macam hajat, keinginan dan cita-cita, harapan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Dan juga kita niatin kalau ada keluarga yang sedang sakit, guru yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah yang kita baca pada malam hari ini,
Allah berikan kesembuhan kepada mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin wa ila arwahi man dufina fi hadzal maqam anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa syfa' lahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thumma al-Fatihata bi niyatil ma'unah wal barakah was salamah was sihhah wal afiyah lidawamil istiqamah sahla ala kulli mas'alah wan najah war rabah wa rizqan wasi'ah wa dzurriyyatan thayyibah wa husnal khatimah bijahi habibillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Yasin pelan-pelan bareng-bareng, perhatiin makharijul huruf dan panjang pendeknya, niatin dengan keberkahan surah Yasin Allah sampaikan apa yang kita niatin di dalam hati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون